Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtrisma Nuryanti. Di sini saya akan memaparkan materi administrasi transaksi, yaitu kompetensi dasar menerapkan mesin pembayaran dalam transaksi. Yang pertama ada alat pembayaran, yaitu uang. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli. Uang memiliki 3 jenis nilai, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai tetap yang tertera pada uang. Contohnya adalah sebuah uang tertulis pada angka 5.000, maka nilai uang tersebut adalah Rp5.000. Sementara itu, nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. Contohnya, untuk membuat satu lembar uang 50.000 dibutuhkan biaya pembuatan sebesar 6.000. Nah, oleh karena itu nilai intrinsik dari uang tersebut adalah 6.000. Kemudian ada nilai real. Nah, nilai real ini uang yang dapat diukur melalui jumlah barang atau jasa yang diperoleh uang tersebut. Contohnya, uang 10.000 dapat ditukar dengan satu es krim. Maka dengan demikian nilai real uang tersebut 10.000 tadi adalah satu bungkus es krim. Nah, nilai nominal dan nilai intrinsik ada ketentuan standar yang disebut fiat standar, yaitu standar ketentuan bahwa uang yang beredar nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Karena itu, uang yang nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya disebut sebagai uang fiat. Nah, uang di sini dapat dikategorikan sebagai uang jika telah memenuhi syarat-syarat yang diterima secara umum. Nah, yang pertama di sini ada diterima secara umum. Nah, penggunaan dari uang dapat diterima secara umum baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun pembayaran uang. Nah, kemudian yang kedua ada nilai stabil. Nah, uang harus memiliki nilai stabil jika nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Masyarakat negara tidak akan mau menggunakan sebagai alat tukar sehingga mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung. Nah, kemudian ada yang mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan atau fleksibel. Nah, bentuk fisiknya juga jangan terlalu besar sehingga mudah untuk disimpan dalam saku ataupun dompet. Kemudian ada yang mudah dibawa. Selain harus mudah dibawa dan disimpan, uang juga harus berguna setiap harinya. Hal ini tentunya untuk memudahkan pembayaran transaksi. Nah, kemudian adalah tahan lama dan tidak mudah rusak. Di sini uang harus memiliki kualitas fisik yang baik, yaitu tidak mudah rusak, robek, luntur, ataupun rusak, mengingat perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lain yang secara cepat. Kemudian ada mudah dibagi. Kemudahan dalam pembagian uang dalam berbagai nilai nominal tanpa mengurangi nilai aslinya yang bertujuan untuk kelancaran transaksi jual beli. Nah, kemudian ada tidak mudah dipalsukan. Uang harus memiliki ciri-ciri khusus agar tidak mudah dipalsukan. Jika mudah dipalsukan, maka nilai uang tersebut akan turun karena akan banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Nah, kemudian ada fungsi uang. Di sini fungsi uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama yaitu fungsi asli. Nah, fungsi asli ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat tukar. Nah, fungsi uang sebagai alat tukar dapat mempermudah kegiatan pertukaran. Nah, kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Kini proses transaksi berjalan lebih mudah dan cepat. Kemudian ada sebagai satuan hitung. Nah, uang berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan serta besar kecilnya kekayaan dan pinjaman. Kemudian ada sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan atau value karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Nah, tadi kan ada fungsi asli, kemudian ada fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini yang pertama adalah sebagai alat pembayaran.
fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran ini mempermudah untuk melakukan pembayaran. Nah, perbedaan fungsi uang sebagai alat tukar adalah dalam hal ini uang dibayarkan tidak ditukarkan dengan benda atau jasa apapun. Contohnya seperti membayar tagihan listrik, pajak, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sebagai alat pembayaran utang. Nah, uang digunakan sebagai satuan pengukur pembayaran yang tertunda, pembayaran berjangka, pembayaran di masa yang akan datang, atau pembayaran utang piutang. Karena memiliki nilai yang relatif stabil, benar pembayaran di masa yang akan datang tidak akan dirugikan oleh masyarakat yang menggunakannya. Kemudian ada sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, sebagian orang itu juga memiliki penghasilan yang berlebih. Maka uang tidak seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga yang ditabung sebagai deposito atau investasi untuk keperluan masa depan yang berlanjut. Nah, kemudian ada sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, dengan uang ini orang dapat memudahkan memindah kekayaan atau benda yang diinginkannya. Contohnya, seorang memiliki rumah suatu daerah. Nah, dapat dipindahkan rumah tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Nah, investasi merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh pemilik uang. Semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak nilai dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada jenis uang. Di sini jenis uang dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. Yang pertama ada nilai uang penuh atau full bodied money. Nah, apabila nilai yang tertera pada uang sama nilainya dengan bahan yang digunakan, uang tersebut tergolong dalam uang penuh. Dan kata lain, nilai nominalnya uang tersebut sama dengan nilai intrinsiknya. Nah, di sini ada uang tanda. Nah, apabila nilai yang tertera pada uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan, uang tersebut tergolong dalam uang tanda. Artinya nilai nominal uang tersebut lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua, ada jenis uang yang berdasarkan bahan digunakan. Yang pertama ada uang logam. Nah, uang logam di sini itu uang yang terbuat dari logam, umumnya dari emas atau perak, karena kedua logam tersebut memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur dan tahan lama, serta dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Contohnya uang logam sekarang 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Kemudian ada uang kertas. Nah, uang kertas ini berbentuk lembaran terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan yang tahan air, tidak mudah rusak, robek, dan luntur. Contohnya uang kertas 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, ada jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang kartal. Nah, uang kartal merupakan alat pembayaran yang wajib dan disahkan oleh pemerintah dan digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli. Kemudian ada uang giral. Nah, uang giral ini uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Nah, uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikan dibayar dengan uang ini atau giral atau giro ini. Nah, alat transaksi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kertas, elektronis, dan mobile. Nah, transaksi berbasis kertas ini ya terdiri dari cek dan bilet giro. Kalau alat transaksi berbasis elektronik ini kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik dengan chip atau e-money. Nah, lalu ada transaksi berbasis aplikasi mobile, yaitu alat transaksi non tunai yang menggunakan aplikasi mobile seperti uang elektronik berbasis server, yaitu seperti OVO, Dana, GoPay, dan GrabPay, serta mobile banking. Nah, kemudian ada jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama ada uang domestik. Uang domestik itu adalah uang yang berlaku di suatu negara. Nah, contohnya seperti Indonesia.
Nah, Indonesia ini uangnya yaitu berupa rupiah. Sedangkan di Malaysia itu adalah uangnya berupa ringgit. Nah, kalau di India itu adalah uangnya berbentuk rupee. Nah, kemudian ada uang regional. Nah, uang regional ini uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu saja. Contohnya seperti mata uang euro yang berlaku bagi 19 negara di kawasan Uni Eropa. Nah, kemudian ada uang internasional. Uang internasional ini uang yang berlaku tidak hanya di wilayah negara tertentu saja, tapi juga berlaku di wilayah negara di dunia. Nah, kenapa? Karena mata uang ini digunakan sebagai mata uang internasional. Contohnya seperti dolar Amerika. Kemudian ada mesin transaksi pembayaran. Nah, transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara tunai ataupun non tunai. Nah, oleh karena itu, mesin pembayaran harus dipisah antara transaksi tunai dan non tunai. Nah, pertama mesin pembayaran transaksi tunai yaitu terdiri dari cash register dan point of sale atau POS. Yang pertama ada mesin kasir cash register. Nah, cash register ini mesin kasir yang dipadukan dengan cash drawer. Mesin kasir cash register ini sering dipakai di toko modern yang terdapat di macam-macam seperti cash register manual dan cash register scanner. Perbedaannya yaitu cash register manual menginput jenis barang yang dibeli pelanggan menggunakan PLU, yaitu kode produk yang ditetapkan oleh tiap toko. Sementara cash register scanner ini menginput barang yang dibeli pelanggan dengan cara membaca barcode. Nah, ada pula kunci mesin cash register. Nah, yang pertama ada operator. Nah, fungsi kunci ini hanya dapat membuka dari off sampai dengan X. Kunci ini dipegang oleh kasir untuk bekerja atau registration. Nah, kemudian ada semi master atau SM. Fungsi kunci ini dapat dipakai dari BGM sampai dengan X1 atau Z1. Kunci ini dipegang oleh supervisor toko. Nah, kemudian ada master atau MI. Fungsi kunci ini dapat membuka PCM sampai dengan X1 atau Z1. Kunci ini dipegang oleh pemilik atau owner toko. Nah, kemudian ada mesin point of sale. POS ini merupakan seperangkat komputer dan sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi penjual dengan dipadukan beberapa alat bantu seperti scanner, cash drawer, dan printer. Nah, mesin POS ini dapat merekam hingga ribuan data PLU yang membuat laporan lebih cepat dan mudah, serta sistem wewenang pengoperasiannya cukup menggunakan username dan password untuk mengamankannya. Contoh aplikasi POS adalah Moka, Pawun, dan EasyPay. Ada pula mesin transaksi non tunai. Nah, mesin ini yang dipakai pembayaran tunai adalah Electronic Data Capture atau EDC. EDC ini merupakan alat penerima pembayaran yang akan memindahkan dana rekening pada bank konsumen ke rekening penjual. EDC ini sering disebut mesin gesek yang digunakan untuk menggesek kartu debit atau kartu kredit. Nah, seiring perkembangan zaman, sekarang toko cukup mempunyai satu mesin edisi saja untuk dapat melayani berbagai jenis bank. Lalu ada fungsi mesin pembayaran. Nah, administrasi pembayaran dapat berjalan dengan lancar jika tiga unsur administrasi terpenuhi, yaitu SDM, material, dan metode. Mesin pembayaran merupakan salah satu contoh dari material yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan memerlukan mesin pembayaran karena memiliki fungsi. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada membantu data yang lebih akurat. Dengan adanya mesin pembayaran, penjual tidak perlu mencatat atau menghafal produk yang dijual, tetapi cukup menginput data di awal dan penjual dapat memperbarui data tersebut sewaktu-waktu sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Nah, kemudian dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Cukup input PLU atau scan barang. Nah, lalu penjual juga dapat menghitung total belanja konsumen sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama. Hal ini juga akan menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Lalu ada meminimalisasi kesalahan perhitungan. Nah, manusia ini juga mempunyai keterbatasan dalam perhitungan sehingga membutuhkan alat bantu. Dengan adanya mesin pembayaran, penjual mendapatkan data produk dengan cepat dan meminimalisasi kesalahan perhitungan.
Nah, kemudian ada memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Semakin cepat dan akurat data penjual dalam melayani konsumen, maka semakin konsumen merasa puas berbelanja di toko tersebut. Nah, kemudian ada menjadi alat untuk mengontrol karyawan. Dengan adanya mesin pembayaran, penjual atau pemilik toko dapat mengontrol transaksi yang terjadi selama toko dibuka dan pihak-pihak yang menangani pembayaran. Nah, sekian pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.